Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giza Salbila. Saya dari kelas 2A, kelas semester 2, Prodi PAI. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dari mapel akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Bayi Mujrimin MPDI. Baik, di sini saya akan membahas tentang akhlak keluarga Islami. Nah, di sini akhlak keluarga Islam itu memiliki tujuan penting yaitu membangun harmoni di dalam rumah tangganya. Nah, di sini apa sih keluarga? Keluarga itu adalah pilar utama dalam masyarakat. Di dalam agama Islam, akhlak itu menjadi fondasi yang sangat-sangat penting yang dimana harus dijaga setiap anggota keluarganya. Untuk membahas bagaimana akhlak Islam diterapkan dalam keluarga, di sini ada pun cara-caranya yaitu supaya untuk mencakup hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, pasangan, dan tetangga. Untuk itu, mari kita telusuri bagaimana nilai ini membentuk keluarga yang harmonis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Selanjutnya, di dalam akhlak keluarga Islami, di sini itu memiliki tujuan utama, empat tujuan yang paling utama, yaitu ada akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap anak, akhlak terhadap pasangan suami istri, dan akhlak terhadap bertetangga. Yang pertama, di sini itu ada akhlak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang paling-paling utama dalam agama Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk selalu menghormati dan melayani mereka, terutama di saat mereka tuh sudah memasuki waktu lanjut usia. Adapun adab-adab kepada berbakti kepada orang tua, yaitu janganlah berkata kasar atau membantahnya, tetapi berikanlah perhatian dan penuhilah kebutuhan mereka. Doakan mereka dengan tulus sepenuh hati kita, sebagaimana mereka telah mendidik kita sejak kita kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Adapun di sini contoh dari Uwais Al-Qarni, dia merupakan adalah teladan nyata yang selalu berbakti kepada ibunya hingga dia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Untuk itu, mari kita ikuti jejaknya dengan senantiasa kita berbuat baik kepada orang tua kita. Selanjutnya yang kedua ada akhlak berbakti kepada anak. Di sini anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Peran orang tua di sini tuh bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam. Berikanlah dia kasih sayang, ajarkan tauhid, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Jadikanlah anak itu sebagai teladan yang baik, karena anak itu meniru perilaku orang tuanya. Peliharalah mereka dari api neraka dengan pendidikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini adapun adab-adab berbakti kepada anak. Yang pertama itu kasih sayang, yaitu menyayangi anak dengan setulus hati kita. Yang kedua teladan, berikanlah contoh-contoh yang baik. Yang ketiga pendidikan, mengajarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, yang ketiga ada akhlak terhadap suami istri.
Di dalam hubungan suami istri, Islam itu mengajarkan untuk saling mencintai, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Di sini, peran suami itu adalah sebagai pemimpin keluarga, dan peran istri wajib untuk menghormati suami di dalam kebaikannya. Saling menasihati dalam kebaikan adalah kunci utama dalam keharmonisan rumah tangganya. Jadikanlah rumah tangga itu sebagai tempat yang penuh kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Di sini ada pun contoh dari Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anhu adalah merupakan teladan pasangan yang saling mendukung dalam suka maupun duka. Untuk itu mari kita ikuti jejak mereka dengan bangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Adapun adab-adab terhadap suami istri, yang pertama itu cinta. Di sini wajib untuk saling mencintai dengan tulus. Yang kedua hormat, saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga dukungan, yaitu saling mendukung dalam segala hal. Selanjutnya yang keempat ada akhlak terhadap tetangga. Agama Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Janganlah kita itu menyakiti tetangga kita. Bantulah mereka yang membutuhkan dan hormati perbedaan yang ada. Tetangga di sini tuh merupakan saudara terdekat kita, dan menjaga hubungan baik dengan mereka itu adalah bagian dari iman. Di sini ada pun contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, mari kita ikuti jejaknya dengan menjadi tetangga yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun adab-adab bertetangga, yang pertama, tidak mengganggu dan menghindari perbuatan yang merugikan tetangga. Dan yang kedua, membantu dan memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai setiap perbedaan dengan tetangga. Selanjutnya, ada pun manfaat di dalam akhlak Islami dalam keluarga. Menerapkan akhlak Islami dalam keluarga itu memberikan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga juga menjadi lebih harmonis, anak-anak tumbuh menjadi soleh dan solehah, dan hubungan dengan tetangga semakin baik. Selain itu, di sini kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang sangat-sangat berlipat ganda. Berikut adapun beberapa manfaat yang utama dari kita menerapkan akhlak Islami dalam keluarga, yaitu yang pertama, adanya keluarga harmonis, hubungan antara anggota keluarga semakin baik. Yang kedua, adanya anak soleh atau solehah, dan anak-anak juga tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang ketiga, adanya hubungan baik dengan tetangga, terjalinnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kesimpulannya, akhlak keluarga Islami itu adalah kunci utama dalam kebahagiaan. Akhlak Islami dalam keluarga itu adalah fondasi yang paling penting untuk menjadi kehidupan yang harmonis. Dengan kita menerapkan akhlak terhadap orang tua, anak, pasangan suami istri, dan tetangga, seorang muslim tuh dapat menciptakan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita jadikan akhlak Islam itu sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf bila saya ada salah kata dalam menyampaikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.